Kita masih di Jogja dan akan jalan ke mana ini ya? Taman Pintar, suatu taman wisata yang mengedukasi, mungkin begitu ya. Kalau dilihat dari namanya, tapi karena kita juga baru akan pertama kali, kita sama-sama akan melihat seperti apa dan apa aja yang disajikan di Taman Pintar Yogyakarta. Cus. Ya guys, kita sudah nyampe Taman Pintar ya. Ini pintu masuknya. Di sebelah kanannya ada masjid. Ini hari Jumat. Dia ada harga dan wahana tempat pintar, oval, kotak 12, 20. Oh mungkin tadi anak-anak 12, kita 20 kali 2 ya. Jadi 52.000 ya benar. Gitu. Jadi ini aja. Ini enggak. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini. Jadi kalau ngambil semua paket mungkin lain lagi harganya. Terowongan air. Kayaknya enak banget kalau buat mandi. Masuk gak guys? Masuk. Ini masuk gak guys? Kayaknya udah bisa dimasukin. Kita masuk yuk. Ya, kita barusan masuk. Tiketnya itu berguna untuk membuka pintunya ya. Jadi yang masuk ke sini mereka yang pasti punya tiket. Nah ini robot-robotan. Kalau di Bandung juga banyak pastinya ya. Loh, kalau lepas. Itu bukan robot sesungguhnya. Selamat datang di akuarium Taman Pintar. Iya. Nah, jadi ini apa namanya replika SeaWorld Indonesia di Ancol. Kita lihat ikannya. Mana ikannya guys? Mana? Tuh. Apa ini? Diam aja, menang baik guys ikannya. Oh ini jadi. Terserah lagi kak. Sini loh. Iya benar. Wih, jarang-jarang kok ke dalam. Kemudian kita masuk ke zona kehidupan purba. Zona kehidupan purba ini, dinosaurus. Ini bayinya segede gini nih. Bayinya segede gini, tapi ini udah sobek ya. Ini, oh itu kita guys, ada di sana tuh. Oh ternyata kita di sana kak, ada yang hidup kak. Oh, bagus ini. Urban. Nah, inilah taman edukasi ya, taman pintar yang mengedukasi anak-anak. Nah, kita sebelah mana nih? Ini apa nih, permainan apa kita coba masing-masing permainan ya? Ini apa ini? Rel udara air track. Ini jadi apa namanya, ilusi ya. Ini ceritanya piringan hipnotis, terowongan ilusi. Gimana caranya? Kita akan mutar ke kanan terlebih dahulu, katanya dia akan mengecil. Mana nih? Mana terowongannya?
Gua rasa sih biasa-biasa aja. Terowongan yang mana ini? Jadi bingung guys. Kayaknya biasa-biasa aja. Atau mata gua yang kurang ini ya? Ini apa nih? Wim Search Machine. Wim Search Machine pembangkit tenaga listrik statis menghidupkan induksi elektrik. Wow. Ya, sebetulnya di Bandung juga ada ya, di Transmart, Trans Studio, alat-alat peraga yang sifatnya edukasi juga, selain juga hiburan. Oh, ini cuaca, iklim dan gempa. Biasanya di sini ada yang goyang-goyang, kayak gempa-gempa kan gitu. Kita cek ya. Ruang apa lagi nih? Oh, ini kan ruang gempa kak. Kita mau nyoba gempa kan? Nyoba gempa. Terus gimana gempanya? Oh, no, 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 no. Alhamdulillah. Astagfirullah. Lagi di dapur. Aduh, lagi masak guys. Ada gempa. Sama Eka, gempa kak. Nggak ada operator ini. Siap gempa nih. Wah, ya udah biasa dengan gempa guys. Jadi santai aja dan menikmatinya. Ini alat-alat berteknologi tinggi untuk mendeteksi berbagai fenomena gejala alam, ya, yang digunakan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Geofisika dan Geofisika. BMKG, Badan Meteorologi, K-nya apa ya? Klimatologi dan Geofisika. Jadi alat untuk mendeteksi gempa tadi ada seismograf, terus ini ada termograf apa ya, untuk kelembapan udara, mengecek apa. Ini alatnya. Dan kita sekarang melangkah di apa ya? Semacam zona planetarium ataupun mengenal sosok dan tokoh-tokoh yang dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Ada Pythagoras. Ini yang paling terkenal dengan rumus Pythagorasnya. Ya, untuk mengukur apa ya? Apalah ya, gue lupa lagi rumus Pythagoras tuh. Kemiringan itu. Miringan ya, diagonal ya. Ini Avicenna atau Ibnu Sina, tokoh kedokteran. Gregor Mendel ini menciptakan ilmu genetika yang mengetahui gen dari siapa gitu. Ini Nikola Tesla ini juga populer sekarang, juga ada mobil Tesla. Dan konon kabarnya banyak penemuan Tesla yang dihilangkan lalu kemudian dicuri ide-idenya oleh Thomas Alva Edison. Marie Curie juga nih. Ini penemu dengan polonium, radium dan ini apa teknologi nuklir ya. Tim Berners-Lee. Ini penemu World Wide Web, WWW ya, WWW ini dia. Internet. Dr. John Pinchio, penemuan kromosom, bahwa kromosom manusia itu berjumlah 23 pasang. Dr. Honoris Causa Insinyur R. Masijetomo, nah ini lokal nih, Jawa Tengah, penemu konstruksi cakar ayam yang digunakan dalam konstruksi jalan tol yang terkenal di Indonesia. Contohnya di Jagorawi, jadi era Presiden Soeharto. Cokroda Raka Sukawati. Jadi ini kesini ilmuwan lokal Indonesia yang juga dikenal di dunia karena luar biasa penemuannya. Penemu konstruksi beton penyangga jalan layang. Ini ternyata beliau ya, orang Bali. Kemudian ini beliau ada Dr. Khairul Anwar. Wah, ini banyak karena penemuan sistem telekomunikasi standar internasional. Kemudian ini Enia Listiani Dewi, penemu nano katalis membran sel bahan bakar, ini luar biasa juga. Dan ini adalah suhu kita, almarhum al-maghfur lahu Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Filmnya juga sangat menginspirasi dan beliau adalah presiden ketiga atau keempat ya. Keempat sebetulnya, karena dulu kita pernah juga dipimpin oleh presiden sementara
Insinyur Syafruddin Prawira Negara. Jadi beliau sangat berhasil dalam kepemimpinan dan tidak ingin ribet ketika DPR saat itu menolak pertanggungjawabannya, ya sudah, tidak ingin bela diri, kalau nggak diterima ya sudah tinggal mundur aja dan tidak ingin melanjutkan. Padahal prestasinya luar biasa dan di dunia internasional sangat terkenal. Welcome to the future. Wah, ini mungkin dunia yang akan datang. Nah, ini kayak di Madinah dulu ada, tapi di Madinah disajikan dalam bentuk videotron yang besar. Dengan mengenal alam ini, kita akan mengetahui betapa kecilnya kita ya. Ini planet terkecil dan terdekat, bukan terkecil ya, terdekat dengan matahari kedua dan kita ketiga. Di bumi inilah kita hidup, dan yang paling pas tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat ke matahari, sehingga iklimnya cocok untuk tinggal manusia. Ini luar biasa banget. Semakin ke sini, bahkan yang ke-9 ini berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 9 konon katanya tidak diakui lagi sebagai planet, nggak tahu karena kejauhan atau terlalu kecil. Oh, dulu zaman saya SD ada planet terjauh itu adalah Pluto. Sekarang nggak ada, di dunia pendidikan sekarang tidak dikenalkan sebagai planet. Wallahu a'lam. Kembarannya Kak. Gimana Kak? Oh ini Kak, duduk di atas paku Kak. Duduk di atas paku. Ini paku guys. Tapi kalau pakunya banyak, ya kita bisa mendudukinya tanpa sakit, aman-aman aja. Jadi padahal kalau ada apel kita bisa belok sini. Ini penyebabnya bukan sulap, bukan sihir, tapi karena dia berdekatan. Karena dia dekat, jadi nggak berbahaya. Terus, mantap. Jadi beneran cara kerja generator, semakin dia terputar kencang, dia akan menciptakan listrik. Udah selesai. Ternyata dari satu entry yang sama nggak perlu keluar dan masuk. Ini gedung kotaknya. Nah, kita akan disajikan lagi dengan, kalau dilihat dari sini beda nih, ya kan? Ini untuk nambang minyak bumi. Oh, ini mungkin kalau di Bandung ada yang namanya Museum Geologi. Kalau di sini sedikit versi digital. Ini juga batu-batu replika, tapi kalau di Bandung kalian bisa lihat nanti juga kapan waktu aku akan review Museum Geologi Bandung ya. Ini pengeboran. Bagaimana orang ngebor
minyak bumi. Orang mungkin nih berpikir bor itu kayak bor biasa, tapi kalau Mataram bor kayak gini. Kemudian setiap pengeboran itu batuannya bisa naik ke atas, dan ini contoh batuannya. Apakah bawa narkoba kan? Coba Kak, lewat tolong Kak. Lihat banget. Aman kan? Berarti oh, ini custom oke. Lucu juga, kita bisa pasang di masjid ya. Amati gambar, coba sekarang kakak baca, amati gambar berikut, cobalah baca warnanya, jangan hurufnya. Cobalah baca warnanya, jangan huruf. Ini contohnya apa nih? Biru. Hijau. Merah. Lewat guys. Oke guys, kita sudah ada di Eiffel, di Paris. Kita akan duduk di belakang Menara Eiffel. Alhamdulillah di Jogja ada Eiffel. Sekarang ini ada zona rumput, ada zona apa kita lihat Kak? Ada apa aja sih? Beneran rumput atau gimana? Jelajahi Menara Eiffel. Oh iya, ini Menara Eiffelnya. Ya. Ya bersejarah sih guys, tapi ini ada di Eropa ya. Dan ini pemandangan bisa ceritanya dari oh ini ceritanya dulu siapa ya, ada orang yang pernah bilang ini perbedaan waktu di Jogja dan Paris ya. Tahukah Anda 1.625 tangga untuk naik sampai ke lantai 3? 2.500.000 pasak, 7.300 ton besi, 60 ton cat untuk pewarnaan ulang setiap 7 tahun sekali. Salah satu warisan dunia UNESCO sejak 1991. 7 juta pengunjung setiap tahun dan menjadi monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Menara Eiffel merupakan menara di bawah kepemilikan wali kota Paris. Kalau di kita ada kecelakaan pasti dikaitkan dengan tumbal proyek. Waduh. Mesin yang dibongkar ya. Zona teknologi ini. Robotik ini.
cara kerja di gardan. Ini namanya gardan. Nah ini penggeraknya. Ini dari mesin depan menyalurkan ke belakang. Maka ini yang disebut dengan RWD, Rear Wheel Drive. Rear Wheel Drive. Roda penggerak belakang. Nah, demokrasi dan pemilu zona masing-masing ada alatnya ya. Kita nggak tahu alatnya apa namanya. Tapi yang pasti budaya Jawa ini luar biasa. Ini terbuat dari nggak tahu besi atau perunggu. Ketika yang lain menciptakan alat musik yang biasa, kita sudah bermain logam dan menghasilkan irama. Jadi ini keluhuran budaya. Dan oleh Kanjeng Sunan ini dijadikan sebagai media. Dakwah konon katanya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga apa siapa, cara menarik minat masyarakat yang saat itu belum beragama Islam diantaranya dengan melukis gamelan. Bahkan bermainnya di masjid kalau nggak salah ya. Dan mereka mendengarkan suara seperti ini yang di telinga mereka, ini suara apa? Indah. Kata Kanjeng Sunan, kalian boleh melihat, tapi harus lewat pintu syahadatain. Mereka mengucap kalimat syahadat. Artinya mereka ya sukarela mengucap kalimat syahadat dan pada akhirnya ya belajar Islam sedikit demi sedikit. Jadi dengan pintu budaya. Ini memang sangat istimewa, coba kalian bayangkan. Lempengan seperti ini tidak sembarangan dibuat. Ini kalau mungkin ditempa lagi, ini hasilnya suaranya akan berbeda. Mungkin digerinda sedikit aja akan berbeda mungkin ya. Gitu. Jadi ini masing-masing ada nadanya berbeda, ketebalannya dan lain sebagainya. Ini mungkin dari perunggu atau kuningan ya. Gitu guys, sedikit sejarah tentang gamelan ini, bahwa kebudayaan Jawa memiliki budaya yang luhur, yang sangat luar biasa sekali nenek moyang kita nih. Bermain mengikuti ini nih. Dan tentunya banyakkan satu tim ya ada bermain ini, maka akan tercipta suatu harmoni musik yang enak. Dipukul
walaupun tidak menciptakan nada-nada yang indah, tapi mereka paling tidak mengenal ya. Ya gitu guys, keliling-keliling kita di Taman Pintar yang menyajikan banyak wahana sebetulnya, terutama wahana-wahana edukasi untuk anak-anak. Maka tadi kita barengannya sama rombongan anak-anak yang mungkin sedang liburan atau gimana. Yang pasti cukup menarik, dan setelah kita ke Taman Pintar diharapkan semakin bertambah wawasan, semakin pintar, anak-anak Republik Indonesia semakin cerdas, bisa memberikan karya yang terbaik untuk Indonesia dan dunia. Itu saja barangkali liputan kita ya di segmen jalan-jalan bersama saya Arjuna dan Ciket Partner Live.